Malam, anak-anak Bu. sekalian. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui kehadiran kalian semua. Yang pertama, Risma, Hadir, Bu. Abdul, Hadir Ibu. Reza, Hadir, Bu. Ina. Alhamdulillah semuanya hadir dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang fungsi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi. Nah, kalian semua apakah ada yang tahu apa itu biologi? Silakan Risma jika ingin menjawab. Tepat sekali, biologi berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu belajar biologi? Ya, silakan jika ada yang ingin menjawab. Silakan Adi. Betul sekali, biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, dan penyakit yang dapat menyerang makhluk hidup. Dengan kita mempelajari biologi, diharapkan kita dapat memahami kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup kita, dan lebih bijak terhadap lingkungan. Biologi merupakan ilmu yang luas dan bagian dari IPA, serta mencangkup cabang-cabang ilmu lainnya seperti kimia, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Karena ruang lingkup biologi inilah, maka ilmu biologi berkembang menjadi berbagai macam cabang ilmu biologi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain. Selanjutnya yaitu ada cabang-cabang dari ilmu biologi berdasarkan tingkat organisme kehidupannya. Yang pertama yaitu ada biologi molekuler. Biologi molekuler ini mengkaji makhluk hidup berdasarkan dari tingkat molekul. Yang kedua yaitu ada sitologi. Sitologi ini mengkaji makhluk hidup berdasarkan dari tingkat sel. Yang ketiga yaitu ada histologi. Histologi ini mengkaji makhluk hidup berdasarkan tingkat jaringan. Yang keempat yaitu ada anatomi dan fisiologi. Di sini mengkaji tentang pulmologi, paru-paru, kardiologi yaitu tentang jantung dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu ada biologi perkembangan yaitu mengkaji tentang individu. Yang keenam yaitu ada biologi populasi. Yang ketujuh yaitu ada ekologi. Dan yang kedelapan yaitu ada biologi tropis yaitu mempelajari tentang bioma. Yang selanjutnya yaitu ada cabang biologi berdasarkan dari kelompok organismenya. Yang pertama yaitu taksonomi, yaitu mengkaji tentang pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Yang kedua yaitu ada virologi, yaitu mengkaji tentang virus. Yang ketiga yaitu ada mikrobiologi, yaitu mengkaji tentang mikroorganisme. Dan yang keempat yaitu ada mikologi, yaitu mengkaji tentang jamur, ragi, dan kapang. Yang kelima yaitu ada botani, yaitu tentang paku dan lumut. Yang keenam yaitu ada zoologi, yaitu mengkaji tentang serangga, ikan, reptil, dan amfibi. Kemudian ada unggas atau burung. Yang terakhir yaitu ada mamalia. Selanjutnya yaitu ada cabang ilmu biologi berdasarkan aspek kehidupannya. Yang pertama yaitu ada biologi perkembangan, yaitu mengkaji tentang perkembangan makhluk hidup atau organisme. Yang kedua yaitu ada embriologi, yaitu mengkaji tentang perkembangan embrio. Ketiga yaitu ada anatomi, yaitu mengkaji tentang struktur makhluk hidup. Yang keempat yaitu ada fisiologi. Fisiologi ini mengkaji tentang fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Selanjutnya yaitu ada cabang ilmu biologi berdasarkan ilmu campuran dan terapan. Yang pertama yaitu ada biokimia. Biokimia yaitu mengkaji tentang proses kimia dalam sistem kehidupan. Yang kedua yaitu ada biofisika, yaitu mengkaji tentang proses fisika dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu ada bioteknologi. Bioteknologi ini mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme lain. Dan yang keempat yaitu ada paleontologi. Paleontologi ini mengkaji tentang perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil.
Objek dari biologi yaitu mempelajari tentang makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor kehidupannya. Karakteristik dari makhluk hidup yaitu yang pertama disusun oleh sel, melakukan proses metabolisme, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu ada struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur yang sangat terorganisir, yaitu mulai dari molekul. Yang selanjutnya yaitu ada sel, kemudian jaringan. Selanjutnya yaitu ada organ. Kemudian ada sistem organ dari manusia. Kemudian ada organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya yaitu ada populasi. Kemudian ada komunitas. Kemudian ada ekosistem. Dan yang terakhir yaitu adalah bioma. Tingkat organisasi kehidupan yang pertama yaitu adalah molekul. Molekul terbentuk dari atom-atom yang berikatan. Molekul ini berfungsi menyusun komponen yang membentuk sel. Contoh dari molekul yaitu ada protein, fosfolipid, karbohidrat, air, dan penyusun lainnya. Yang kedua yaitu adalah sel. Sel ini merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Yang selanjutnya yaitu adalah jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Contohnya yaitu adalah jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsangan dari reseptor ke efektor. Selanjutnya yaitu adalah organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsinya yang sama. Selanjutnya yaitu kumpulan dari organ adalah sistem organ. Contoh dari sistem organ yaitu adalah sistem peredaran darah. Yang selanjutnya yaitu ada makhluk hidup atau individu. Individu adalah organisme tunggal yang tersusun dari kumpulan sistem organ. Yang selanjutnya yaitu adalah populasi. Populasi ini terbentuk dari kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dan dalam waktu tertentu. Dalam populasi ini terjadi interaksi antara spesiesnya. Yang selanjutnya yaitu adalah komunitas. Komunitas ini terbentuk dari kumpulan berbagai macam spesies yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Secara garis besar, komunitas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuatik dan terestrial. Komunitas akuatik terdapat di laut, danau, sungai, parit, dan kolam. Sedangkan komunitas terestrial ini terdapat di padang rumput, padang pasir, kebun raya, halaman rumah, sawah, dan kebun. Selanjutnya yaitu adalah ekosistem. Ekosistem ini terbentuk dari beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup atau berinteraksi atau terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Karena adanya interaksi antara komponen ekosistem, maka terjadi aliran atau siklus materi dan energi melalui peristiwa makanan yang dimakan yang membentuk sebuah rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Yang terakhir yaitu adalah bioma. Bioma adalah suatu daerah daratan yang sangat luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas. Contoh dari bioma yaitu ada bioma tundra, bioma gurun, bioma savana. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang klasifikasi dari makhluk hidup. Apakah ada yang tahu klasifikasi makhluk hidup menurut Carl dibagi menjadi berapa kingdom? Ya, silakan Risma jika ingin menjawab. Betul sekali, klasifikasi menurut Carl dibagi menjadi 6 kingdom. Yang pertama yaitu ada Archaebacteria, Bacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Klasifikasi yang pertama yaitu adalah Archaebacteria. Prokariota bersel tunggal ini awalnya dianggap bakteri. Mereka berada di domain Archaea dan memiliki jenis RNA ribosom yang unik. Komposisi dinding sel dari organisme ekstrim ini memungkinkan mereka tinggal di beberapa tempat yang sangat tidak ramah, seperti sumber air panas dan ventilasi biotermal. Yang kedua yaitu adalah Eubacteria.
Organisme ini dianggap sebagai bakteri sejati dan diklasifikasikan di bawah Bacteria domain. Sementara kebanyakan bakteri tidak menyebabkan penyakit, yang lain dapat menyebabkan penyakit serius. Yang ketiga yaitu adalah protista. Kerajaan ini mencakup kelompok organisme yang sangat beragam. Beberapa memiliki karakteristik seperti hewan yaitu disebut dengan protozoa, dan karakteristik yang mirip tanaman yaitu disebut dengan alga. Organisme eukariotik ini memiliki nukleus yang tertutup di dalam membran. Selanjutnya yaitu adalah fungi. Fungi meliputi organisme uniseluler dan ada juga yang meliputi organisme multiseluler. Jamur adalah dekomposer dan memperoleh nutrisi melalui penyerapan. Yang selanjutnya yaitu adalah plantae. Ciri dari plantae yaitu merupakan organisme eukariotik, bersifat multiseluler, memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa, bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri, dapat menyimpan cadangan makanannya sendiri yaitu berupa pati, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang terakhir yaitu adalah kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah organisme eukariotik, yaitu organisme dengan sel yang sangat kompleks. Pada hewan tidak memiliki klorofil dan tidak dapat membuat makanannya sendiri atau tidak dapat berfotosintesis. Yang selanjutnya yaitu ada keterkaitan biologi dengan ilmu lain. Biologi ini memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu seperti arkeologi, geografi, matematika, sosiologi, fisika, kimia, dan agama. Semua ilmu tersebut memiliki kaitannya dengan biologi. Selanjutnya, bagaimana sih pentingnya iptek dalam biologi? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Pentingnya iptek dalam perkembangan biologi adalah dengan adanya iptek, makhluk hidup dapat lebih mudah mengenali dan mempelajari tentang seluk-beluk biologi. Kemudian yaitu apa sih manfaat dari pembelajaran ilmu biologi? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Manfaat dari biologi ini yaitu dapat mencegah maupun mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh suatu organisme. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai bidang kehidupan, misalnya seperti penemuan bibit unggul yang dapat meningkatkan hasil pertanian dan berkembangnya mikrobiologi yang membantu dalam proses pembuatan berbagai produk industri. Sedangkan bagaimana sih dampak negatif dari biologi? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkembangan ilmu biologi yaitu seperti adanya pencemaran. Yang terakhir yaitu adanya efek rumah kaca. Masalah biologi pada berbagai tingkat kehidupannya yaitu seperti pencemaran yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Pencemaran air yaitu akibatnya mikroorganisme di dalamnya menjadi mati. Yang kedua yaitu adalah pencemaran udara. Akibatnya udara menjadi panas dan lapisan ozon menjadi tipis. Yang ketiga yaitu adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah akibatnya semakin berkurangnya hasil produksi karena tanahnya banyak mengandung zat-zat kimia. Yang keempat yaitu adalah pencemaran suara. Akibatnya gangguan pada sistem pendengaran. Permasalahan yang kedua yaitu adalah permasalahan limbah. Permasalahan limbah ini terdiri dari limbah pemukiman, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan limbah pariwisata. Yang pertama yaitu adalah limbah pemukiman. Akibatnya sumber penyakit menular. Yang kedua yaitu adalah limbah industri. Akibat dari limbah ini yaitu pencemaran lingkungan air, tanah, dan udara. Yang ketiga yaitu adalah limbah pertanian. Akibat dari limbah pertanian ini yaitu terjadi keracunan pada konsumen. Yang keempat yaitu adalah limbah pertambangan. Akibat dari limbah pertambangan adalah dapat menimbulkan penyakit. Yang kelima yaitu adalah limbah pariwisata. Akibatnya dapat membahayakan kesehatan manusia. Yang selanjutnya yaitu identifikasi urutan sistematika metode ilmiah. Yang pertama yaitu kita merumuskan masalah terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyusun perencanaan penelitian. Yang ketiga melakukan penelitian. Yang keempat menyajikan informasi penelitian. Yang kelima yaitu menyusun penelitian. Yang keenam melakukan penelitian perbaikan. Dan yang ketujuh yaitu menulis laporan ilmiah. Selanjutnya yaitu bagaimana sih sikap ilmiah yang ditunjukkan oleh ahli biologi. Apakah ada yang tahu? Ya, Risma silakan. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Risma? Silakan Adi. Ya, betul sekali yang telah dipaparkan oleh teman-teman kalian. Sikap ilmiah yang dapat ditunjukkan oleh ahli biologi yaitu yang pertama,
rasa ingin tahu dan mengembangkan keingintahuan. Yang kedua yaitu harus bersifat objektif. Yang ketiga yaitu jujur terhadap fakta. Yang keempat yaitu terbuka. Yang kelima adalah tekun. Yang keenam yaitu berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi. Yang ketujuh yaitu membedakan antara fakta dan opini. Yang kedelapan yaitu berani mengusulkan perbaikan atau suatu kondisi dan bertanggung jawab terhadap usulnya. Sembilan yaitu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah biologi dengan metode ilmiah. Yang pertama yaitu kita melakukan pengamatan, kedua pertanyaan, ketiga hipotesis, keempat prediksi, dan kelima yaitu melakukan eksperimen. Yang pertama yaitu adalah pengamatan. Contohnya, pengamatan ciri-ciri adenium meliputi bentuk, warna, ukuran, dan tekstur. Yang kedua yaitu adalah pertanyaan. Contohnya yaitu mengapa warna mahkota bunga di dalam tanaman itu berbeda. Yang ketiga yaitu adalah hipotesis. Hipotesisnya yaitu contohnya lama perendaman biji adenium mempengaruhi kecepatan dari perkecambahan. Yang keempat yaitu adalah prediksi. Contohnya yaitu jika biji adenium direndam lebih lama, maka perkecambahan biji akan semakin cepat. Yang terakhir yaitu eksperimen. Eksperimen ini yaitu kita melakukan eksperimen yang telah kita rencanakan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih contoh pemecahan masalah dengan metode ilmiah. Contohnya yaitu seperti seorang siswa mengamati bahwa daun padi, jagung, sirih, cengkeh, jambu air, jambu biji, serta mangga semuanya berwarna hijau. Hasil observasi yang ditindaklanjuti dengan penelitian, dia menemukan bahwa semua daun yang berwarna hijau ini mengandung klorofil. Selanjutnya yaitu apa sih manfaat dari hasil pemecahan masalah dengan metode ilmiah? Manfaatnya yaitu dapat menemukan hal-hal baru yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup. Yang kedua yaitu dapat menambah wawasan. Demikian materi yang Ibu sampaikan, kemudian Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok, yang masing-masing akan menyebutkan contoh-contoh dari 6 kingdom yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, Ibu akan memberi waktu 15 menit, kemudian setelah 15 menit kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Diskusi bisa dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusi telah selesai, yaitu sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan kelas. Yang pertama yaitu kelompok 1, silakan maju. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Kemudian sekarang kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya yaitu kelompok 3. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya itu kelompok 4. Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya yaitu kelompok 5. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6, silakan maju. Ya, terima kasih kelompok 6. Alhamdulillah semuanya telah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Alhamdulillah jika kalian semua sudah paham. Selanjutnya Ibu akan memberikan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang ruang lingkup biologi. Bisa dilihat soal di samping, kemudian kalian kerjakan, jangan melihat internet, jangan bertanya kepada teman, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang ruang lingkup dari biologi. Tidak terasa waktunya sudah hampir habis. Terima kasih untuk perhatian kalian tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Materi yang kita akan pelajari pada minggu depan yaitu tentang ekosistem. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.